Ya, terima kasih buat teman-teman media yang sudah bantu saya kali ini untuk pembukaan tempat usaha baru saya. Shake ini apa namanya, berbentuk F&B, jadi makanan kecil dan juga minuman yang sekarang juga lagi hits. Ini tujuan saya yang pertama adalah membangun lapangan pekerjaan karena banyak karyawan saya yang nganggur, dan ini sebagian juga banyak yang apa ya, dari Vista bisa langsung saya alihkan ke sini gitu, dan beberapa karyawan juga ada yang baru. Dan salah satu tujuan kita bukan saja cari keuntungan karena memang ini usahanya kecil, jadi franchise-nya cuman sekitar 250 jutaan lah ya gitu. Tapi memang produk kita memang produk pilihan, jadi ya memang harga segitu menurut saya sudah layak, karena harga ini produknya juga semua bahannya dari luar negeri dan semuanya pilihan, tetapi harganya yang bisa dinikmati oleh para kuliner, pecinta kuliner juga harga ekonomis. Mbak, untuk pemilihan nama sendiri kenapa nggak ada disangkutin namanya Mbak Inul di situ? Enggak. Tadinya namanya Inuru gitu ya. Inuru itu kalau bahasa Jepang adalah Inul gitu. Tapi gini, saya tidak mengandalkan nama saya di sini karena saya yakin dan saya berdiri di belakang udah merasa bahwa saya mampu gitu untuk tidak harus mempergunakan atau aji mumpung dengan nama semua Inul gitu. Ada beberapa usaha besar saya yang lainnya juga nggak ada yang pakai nama Inul, tetapi saya ada di belakang usaha bisnis usaha itu gitu. Dan shake ini juga apa namanya, shake ini juga artinya kan digoyang-goyang gitu. Jadi kemarin ada ide bahwa jangan goyang-goyangan yang ala-ala lagu goyang Inul deh gitu, bahasanya agak kerenan dikit gitu. Jadi kenapa saya bikin nama shake, jadi goyang-goyang, kocok-kocok dulu gitu. Jadi ikonnya masih ada sih bahasa Indonesianya gitu. Jadi ya tidak ada masalah, tidak harus dengan identitas nama saya, karena saya yakin bahwa saya dengan pengalaman saya membangun usaha yang lain-lain sebelumnya, saya berusaha untuk membangun di Januari, Februari seperti Bu lihat tadi, bulan Maret itu sebenarnya saya awal-awal tahun kan memang lagi hit tuh minuman kayak begini kan lagi hit. Jadi anak saya juga suka. Rencana saya juga sempat ngobrol di Instagram ini, kalau lagi lari susah belinya, lama-lama aku buka sendiri gitu. Dan akhirnya aku ketemu dengan para partner-partner yang memang sudah punya bidang masing-masing. Kita collab di sini dan jadilah ini sekarang. Dan ini tes food aja kira-kira sampai 5 bulan. Tes makanan sampai rasanya dapet, sampai bisa berbeda dengan yang lain itu tes foodnya bisa sampai 5 bulan. Ini baru satu cabang, tapi alhamdulillah yang franchise sudah 20 orang sih ngantri gitu. Tapi target aku dalam 1 tahun kalau bisa sih 100 sampai 200 lah ya. Karena saya yakin penikmat dari kuliner minuman ini di daerah-daerah yang duitnya banyak tetapi barangnya atau bahannya atau produknya adanya di kota-kota besar gitu. Makanya ini kalau bisa menjangkau sampai ke kota-kota kecil nantinya. Termasuk partner saya di Inul Vista, di beberapa apa namanya, usaha-usaha saya yang lainnya juga pada kepencut udah daftar pengen buka. Jadi ya kita punya teman partner banyak, jadi kita bisa tawarkan ke mereka juga. Dan kita kemarin kan sempat disusutin tuh. Nah kalau seandainya nanti saya ada cabang misalkan ada cabang di Palembang, saya akan buka di Palembang juga kalau seandainya nggak ada franchise di sana. Minimal kalau buka tempat 4 aja sudah sama dengan satu karyawan satu outlet kan bisa sampai 50 orang kan. Tapi kalau seandainya saya buka ini 4 cabang dengan harga paling 1 M lebih sedikit ya, itu sudah jadi 4 cabang gitu. Kalau kita ngomongin 4 cabang berarti satu cabang itu bisa 15 orang. Minimal kita sudah kembalikan aset karyawan kita yang jumlahnya 50, bahkan lebih kita masukin yang baru gitu. Seperti itu dalam pemikiran saya. Jadi kalau seandainya nanti di Jakarta ini hampir 30 cabang karaoke saya yang ketutup, ya mungkin saya akan bikin yang lebih banyak di beberapa tempat daerah yang ada, biar bisa balik karyawan saya. Benefitnya sih ya profit ya. Kalau ngomongin profit sih saya nggak tahu ya, karena ini kan baru berjalan. Terus ngomongin benefitnya kita juga nggak tahu ke depannya seperti apa. Cuman biasanya kalau pengusaha itu yang nekat seperti saya dan juga teman-teman yang lain tuh di awal sampai kira-kira dalam 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan kan kita nggak mikirin
profit, kita nggak mikirin bagi dividen atau apapun lah itu namanya, kita nggak mikirin ke sana. Yang penting bagaimana kita bisa bikin omset itu sesuai dengan standarisasi kita. Peluangnya cukup besar ya, apalagi kalau posisi sekarang ini ya. Yang penting ini namanya juga pengusaha ya, kudu punya duit ya kalau mau buka usaha gitu. Ya kalau aku sih karena usahanya ini tidak makan uang miliaran yang besar banget, aku rasa aku mampu gitu. Jadi kalau kita sama partner aku, kita bikin yuk yang banyak gitu. Mungkin bisa bikin 10 lagi atau berapa lagi kan, istilahnya duitnya nggak kebuang banyak gitu. Tapi kita lihat nanti mana yang berkembang, berarti ya kita harus lebih bagus lagi untuk dapetin franchise yang banyak. Pasti punya keyakinan dan punya semangat yang tinggi. Walaupun itu kita nggak tahu kedepannya nanti jugruk atau kedepannya nanti nggak laku atau bagaimana, tapi kan kalau kita punya harapan yang tinggi, otomatis kita akan berputar otak supaya ini bisa menjadi tetap stabil dan konsisten gitu. Jadi kita nggak diam aja, abis buka gini ya udahlah, udah ada yang jagain, beli atau enggak terserah gitu. Ya kita kan juga pengen balik modal gitu. Makanya bagaimana kita berputar otak, pengen supaya para pecinta kuliner ini tetap kembali gitu, membeli dan mengulang lagi pembelian atau repeat order terus gitu. Itu ya. Untuk pegawai? Enggak ada prioritas. Jadi ini pegawai saya juga yang muda-muda semua, dan juga kita tren di sini juga, dan tidak semuanya orang Vista, cuma 1-2 aja yang memang sudah ahli gitu. Tapi kalau mereka yang sudah dapat kerjaan di Nuvista, yang udah keluar udah pada pekerjaan, kan nggak mungkin dia masuk di sini. Biasanya sih orang baru, dan ini juga sebagian dari 10 orang baru, yang 5 orang orang lama semua gitu. Jadi ya di switch aja gitu, mana yang mau kerja sama saya atau mereka yang sudah pekerjaan di luar sana. Sudah bikin panoramik yang LED muter sampai ke bawah, itu juga kan responnya juga bagus, alhamdulillah selalu ramai walaupun itu yang kawannya di luar kota Jakarta. Jadi kita bikin ada sesuatu yang baru nantinya, bukan hanya begini aja gitu. Saya pengen kita selalu survei mana sih sesuatu yang menarik, itu nanti akan saya kembangkan. Jadi gini, buat ayah itu jangan nunda-nunda penyakit, karena kan harus nunggu duit banyak juga sayang, karena kan nyawa itu Tuhan yang punya gitu. Jadi kemarin itu kok dedek, kok ayahnya nggak dioperasi gitu, masih takut bunda gitu, orang nggak sakit kok gitu, katanya nggak apa-apa gitu. Tapi kan namanya suatu saat, dan kalau kan seandainya tumor itu bisa jadi ganas atau apalah itu namanya, mungkin kalau dipendam lama-lama kan juga nggak baik gitu. Ya harapan saya sih ayah baik-baik aja gitu, dan saya yakin dedek sekarang kan duitnya udah banyak, jadi pasti cari rumah sakit yang bagus, dokter yang bagus, dan tentunya ayah bisa kembali jadi lebih baik gitu, bisa kembali pulang ke rumah. Dan dedek juga pesan saya, dedek ini juga super sibuk banget, karena kan dia lagi ada di atas sekarang. Saya bilang yang pertama jangan sombong, yang kedua harus nabung, karena waktumu tidak begitu lama kalau seandainya kamu tidak konsisten. Terus kalau berjodoh sama Bilar, nanti makmu juga akan dampingin. Tapi harapan saya bukan karena settingan atau karena sama-sama lagi hit mencari momen yang pas, tapi karena memang kalian sudah bermain hati, benar-benar saling cinta, dan bisa awet seperti bunda sampai 25 tahun sama Om Adam kayak gitu. Jadi buat dedek jaga kesehatan. Nih anak nih ya, kalau udah kerja kadang-kadang malas makan, lengannya gede dikit, pipinya gede dikit, bingung, bunda ada obat diet apose gitu. Jadi ya buat dedek usia masih 20 itu tidak boleh banyak minum obat-obat diet, karena itu bisa tidak bagus buat usus nanti di usia 30 sampai 40. Itu aja pesan bunda. Jadi perawatan tambah cantik boleh, tapi harus tahu kadar obat-obatan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita sampai di mana. Jangan sampai membunuh sel-sel yang bagus tubuh kita, hingga dedek itu orangnya suka ngedrop itu, bentar-bentar ngedrop, bentar-bentar sakit. Mudah-mudahan ini pesan bunda didengar baik-baik dan benar-benar diterapkan, karena ngomong begini biasanya kalau orang yang nggak seneng ya biarin aja deh, cakarpe lah gitu kan. Tapi kalau aku nggak care banget,
ngomongnya agak pedas, tapi ini jujur dari hati yang paling dalam. Karena aku kenal Lesti udah lama. Jadi saya tidak tidak pansos, karena saya kenal Dede Lesti dari usia 14 tahun. Saya tahu pribadinya dia. Lah kan DA1 kan 2013 ya. Iya itulah 2013 duitnya hilang paling, sekarang duitnya dia udah ratusan miliaran kali. Ya kalau honor acara TV kan juga nggak gede, tapi waktu itu kan Dede bukan siapa-siapa dan memang tidak ada biaya, makanya aku bantuin gitu. Masalah dioperasi atau dipakai atau enggak ya itu urusannya Dede, ya nggak masalah sih, yang penting amanah udah sampai gitu ya. Oke.